Protesnya adalah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Ternyata setelah Allah mengadakan kompetisi lah antara pinteran mana malaikat sama manusia. Ternyata malaikat ketika disuruh menyebutkan nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Adam, malaikat tidak bisa. Dia berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, saya mah tidak bisa nyebutin kayak Adam gitu ya. Nah, suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'alam tanah, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat mah kalau dikasih tahu begitu, ya udah segitu-gitunya, tidak berkembang. Beda dengan manusia. Adam disuruh nyebutin apa saja tahu, malaikat tidak bisa. Ya. Lalu kata Allah kepada para malaikat, Pak nih ya, dengerin nih. Ketika ketidakmampuannya dia menyebutkan tentang sesuatu, akhirnya kata Allah kepada malaikat, Nabi Adam itu lebih pinter. Malaikat itu mengakui. Kata Allah di dalam ayat selanjutnya, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami berkata, maksudnya Allah berkata lil malaikati, kepada malaikat, ya, usjudu, sujudlah kalian para malaikat, li Adam, kepada Nabi Adam. Sujud yang bagaimana? Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, sajadah tahiyyati bil inhina'i. Artinya sujud di sini bukannya menyembah Nabi Adam, maksudnya adalah penghormatan dengan cara membungkukkan diri, ngehormatin kayak kita tuh. Ya kalau orang Jogja mah kalau kehadapan raja suka, di hadapan raja itu suka ngebungkukin diri, atau jalannya dengan menggunakan lutut gitu ya. Nggak membungkukkan diri. Nah itu sebagai penghormatan seorang rakyat kepada rajanya. Sama orang Jepang juga suka membungkukkan diri kalau ketemu orang yang di hadapannya, orang yang dihormati. Pak, yang di depan kedengeran kan nih? Ini lagi ngaji, dengerin ya. Terus apa? Malaikat itu fasajadu illa iblis, maka kemudian malaikat semuanya sujud. Sujud ini tadi sujud penghormatan, illa iblis, kecuali iblis. Ya, siapa iblis itu? Huwa Abul Jan, yaitu bapaknya jin. Ya, karena bainal malaika, ada bangsa jin itu di antara para malaikat. Nih yang disebut iblis itu sembahyangnya, ibadahnya 1000 tahun di dunia, karena dia pernah turun pertama di dunia. Terus terus apa lagi? Di langit 1 1000 tahun, di langit kedua 1000 tahun, sampai langit ke-7 juga 1000 tahun, sampai di atas langit ke-7 dia kurang lebih 10.000 tahun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas begitu dia sudah sholat sampai ibadah 10.000 tahun, diangkatlah dia sebagai waliullah.
Tuh, ibadahnya rajin. Kita emang nggak ada yang sholat ibadah sampai puluhan ribu tahun. Iblis mah ibadahnya 10.000 tahun. Tuh, sampai diangkat menjadi wali Allah. Tapi ketika dia disuruh sujud sama Adam, ya, dia tidak mau, dia ingkar, ya, dia ingkar dan dia menyombongkan diri, maka dia diusir oleh Allah dan menjadi makhluk yang terlaknat. Di sini dijelaskan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba ay imtana'a minal sujudi, yakni dia enggan, ay imtana'a enggan minas sujudi, sujud. Wastakbara, dan dia menyombongkan diri, takabbara, wa qala ana khairum minhu, dia berkata, iblis tadi, saya lebih baik daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu tergolong orang-orang yang kafir fi ilmillahi ta'ala, dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tuh iblis sholat sampai 10.000 tahun, ibadah sampai 10.000 tahun, dia diangkat menjadi wali. Tatkala dia menyombongkan diri di hadapan Allah, disuruh sujud dia tidak mau, maka iblis menjadi makhluk terkutuk, terlaknat. Makanya di sini pelajaran buat kita semuanya nih yang hadir di sini. Kita yang sholatnya rajin, puasanya rajin, kebetulan dapat punya materinya banyak, istilahnya ada, cukup makan, cukup pakai. Jangan suka menyombongkan diri, karena itu sifat iblis. Kadang-kadang kita kalau ditanya benci nggak sama setan, benci banget. Tapi pada saat prakteknya malah kita ngikutin perilaku iblis. Sombong, merasa diri kita paling pinter. Sombong, merasa kita paling bener. Sombong, merasa kita paling rajin ibadah. Saya mah ibadahnya di masjid tiap hari, jamaah nggak ketinggalan. Itu sombong tuh. Hati-hati. Merasa dirinya paling banyak ibadah. Iblis yang ibadahnya sampai 10.000 tahun dia menyombongkan diri, tetap menjadi makhluk yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nih jangan sampai merawat sifat-sifat sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling banyak ibadah. Jangan sampai semacam itu. Kalau kita merasa paling lebih dari segala-galanya, itu menunjukkan bahwa kita sombong, sudah meniru sifatnya iblis. Rajin sholat ke masjid, ke musola berjamaah itu bagus. Karena memang itu dianjurkan oleh agama. Rajin puasa, rajin zikir, rajin apa lagi? Rajin sedekah. Semuanya itu adalah apa? Semuanya itu adalah memang dianjurkan oleh agama dan diperbolehkan. Memang kita harus. Tapi cuman kita tidak boleh merasa sombong, merasa hebat. Kita yang paling rajin di kampung ini, kita ke masjid kalau bukan kita enggak jadi. Umpamanya sombong karena dia banyak sodakonya, merasa dirinya banyak sodako. Masjid itu kalau bukan kita kagak jadi, gak berhubung kita aja yang ngurusin, umpamanya semacam begitu. Saya mah ibadah nih, waduh tiap hari ke masjid, tahajud nggak pernah ini, merasa dirinya rajin, puasanya juga rajin, tahajud tiap malam nggak pernah berhenti. Itu orang sombong, merasa dirinya hebat. Padahal kesemua yang kita lakukan, rajin sholat,
rajin sedekah, rajin puasa, rajin zikir, itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya boleh kita. Kebetulan Allah sayang sama kita. Kita dijadikan oleh Allah orang yang rajin belajar, dijadikan oleh Allah orang yang rajin sedekah, orang yang rajin sholat, orang yang rajin berjamaah, orang yang rajin zikir. Itu semuanya karunia Allah, bukan hasil jerih upaya kita. Karena Allah sayang sama kita, kita ditunjukin, dibimbing ke jalan yang benar, yang diridhai Allah. Walaupun kita di alam nggak merasa bangga. Orang Islam mah begitu tuh, yang Islamnya benar. Kita ceritanya rajin sholat, tetangga kita muji, ente mah rajin jamaahnya. Alhamdulillah, itu karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi, itu adalah karunia Allah. Ya. Jangan merasa diri kita paling hebat. Hati-hati tuh. Iblis yang ibadahnya sampai 10.000 tahun karena sombong, dilaknat oleh Allah, diusir dari sorga. Paham ya Bu? Pak? Ya. Terus di ayat selanjutnya bagaimana? Wa qulna ya Adam uskun. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, uskun, diamlah kamu, tinggallah kamu, anta. Ini udah pakai kalimat fil amr ditambah juga domir anta. Ini namanya untuk penghormatan. Bahasa balagonya begitu tuh. Kalau kita ngerti bahasa balago, baca Quran bisa terkagum-kagum karena bahasa yang sangat indah. Wa qulna ya Adamu, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, sekarang kamu, ini takkidun lidomiril mustatir, sebagai taukid bagi domir mustatir, liya'tufa alaihi, untuk mengatofkan, agar mengatofkan kepadanya. Wahai Adam, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan istri engkau, istri kamu. Siapa istrinya Nabi Adam? Hawa. Awas nulis Hawa, jangan salah nih. Kalau dalam tafsir Jalalain nulis Hawa itu ha kecil, waw, alif, hamzah, bil madi, dengan mad, Hawa gitu ya. Wa kana khalquha, dan ada Siti Hawa itu diciptakannya oleh Allah min dol'ihi al-aisari, yaitu dari tulang rusuknya, tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam. Nih ibu-ibu biar tahu bahwa ibu diciptakan dari rusuk yang hilang satu di sebelah kiri awal muawalnya. Nabi Adam nggak lahir kan, Siti Hawa mah diciptain langsung gede sama Nabi Adam. Kalau Nabi Adam mah nggak punya bapak ibu ya, sedangkan Siti Hawa dia bapaknya Nabi Adam, ibunya Nabi Adam, karena diambil dari tulang rusuk. Ngerti tulang rusuk? Tulang iga, kan sering makan sop iga ya? Iya, bukan iga janda. Iga janda mah bakso. Ya, bakso rusuk tetangga apa itu? Ya, itu ya. Jadi disuruh tinggal di mana? Siti Hawa dan Nabi Adam disuruh tinggal al-jannata, di sorga. Sorga itu kemarin sudah dibahas. Sorga itu adalah taman yang penuh dengan keindahan. Ada vilanya, ada tamannya, gitu. Pokoknya ada gedungnya terbuat dari permata, berlian, semuanya tuh di sorga tuh. Dan buah-buahan serta tamannya yang indah. Buah-buahannya serba komplit.
Wakula, makanlah oleh kamu berdua minha di sorga itu aklan, makan, rogodan, wasian, sesuka hati, wasian leluasa, lah hajaro fiha, tidak ada larangan fihi, tidak ada larangan di dalamnya. Makan semau kamu, disuruh makan tuh buah-buahan, makan makanan yang ada di sorga. Ada ayam bakar open, makan. Ada kambing guling, makan. Gitu. Ada buah-buahan, makan. Di sorga mah suruh makan apa saja semuanya gratis. Cuman kalau di dunia mah jangan, ya. Di dunia ada kambing guling-gulingan, jangan dimakan. Seruduk nantinya ya. Kambing guling-gulingan dimakan. Maksudnya kambing guling mah boleh makan, tapi kalau kambing guling-gulingan jangan dimakan. Bisa dipadu, bisa pasir ya. Ya. Itu wala taqraba hadhihi syajarata. Oh, ini waktunya dikit-dikit keburu-buru nih saya mencarinya ya. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu dekati berdua hadhihi syajarata, akan ini pohon. Nih biar ngerti nih apa yang dimaksud pohon. Ini yang dimaksud pohon di sini pohon larangan. Allah, larangan Allah itu banyak. Aibil akli minha, dengan memakan minha dari pohon larangan tersebut, wahia al-hintitati, dan pohon tersebut sejenis pohon labu. Tuh, payah, tuh. Jadi pohon yang dimaksud Allah larangan itu sejenis pohon labu yang menjalar. Wal karomi, dan pohon anggur, sejenis pohon anggur, kebun anggur. Ini maksudnya apa? Ini bahasa kiasan, au ghairihima, atau selain dari keduanya. Kiasan. Bu, Pak, larangan Allah itu banyak. Nah, larangan ini ya diantaranya tidak boleh bohong, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh berzina, tidak boleh judi dan lain sebagainya. Nah, larangan di sini ini menurut tafsir modern yang sekarang ya. Yang dimaksud pohon larangan di sini adalah melakukan hubungan suami istri di sorga, dilarang, maksudnya gitu. Menurut ya beberapa penafsir kontemporer zaman sekarang, di sorga nggak boleh melakukan hubungan suami istri, katanya. Larangan berat itu. Nabi Adam ketika tinggal di sorga sendirian, bengong, ini gua di sorga tempat indah sendirian kagak enak amat ya. Tuh, duduk doang ngelamun, makan mah makan enak ini, daging mulu. Coba libido naik, mau ngelamun. Makanya punya bini harus disayang, Pak. Bini harus disayang, harus dipergauli dengan baik, dibimbing ke jalan yang benar biar jadi istri yang solihah, dibimbing. Ya, kalau dia salah tegurlah dengan yang baik, jangan digalakin. Kalau digalakin kadang-kadang galakan dia. Ya, bener nggak? Ini mah saya nanya sama yang pengalaman, nggak nanya. Ya. Kalau dia lagi males baca Al-Quran, ya tegur, rajin baca Quran apa? Ya kan Quran kitab suci kita, gitu. Ya minimal baca Yasin tiap hari, ya, Balak, Anas dan lain sebagainya. Sholawat, puasa sunnah, gitu. Jadi perempuan itu karena dasarnya dari tulang iga bengkok, kalau dikerasin takutnya patah.
keras banget gitu, ditabok umpamanya bini, itu bukannya tambah bener, bini malah ngelawan, malah galakan dia. Kita ngomong 1, dia ngomong 3, kita ngomong 3, dia 4, bahkan 6, agak berhenti. Kita ngomong padahal cuma 1 kata, jangan begitu apa, rada tinggi dikit tuh dikit, ayo galakan dia, udah dah nggak beres dah, tinggal aja udah. Tapi beruntungnya kalau orang punya istri yang rajin negur suami, istri yang cerewet, itu dosa suami pada hilang. Bisa cepat jadi wali tuh kalau kita sabar mah. Ya, kalau punya istri yang cerewet, cepat jadi wali kalau kita sabar. Nggak punya dosa, kita mah diomelin. Ya, alhamdulillah bini saya mah sabar, lembut, gitu ya. Jadi ingat Pak, Bu, perempuan itu dari tulang iga yang bengkok. Jadi kalau mau bilangin, kalau mau nasehatin, nasehati dengan cara yang baik, muasyarah bil ma'ruf, ya. Kata dalam kalau nikah dulu kan ada bacaan tuh di dalamnya, harus dipergauli dengan baik, ditegur. Kalau dia ngaji kerajinan banget juga ditegur. Misalnya dia ngaji mulu, seminggu 8 kali ngaji umpamanya, lu ngaji mulu kapan masakin gua, boleh begitu mah, ditegur ya. Harus pinter-pinter bagi waktu. Ngaji boleh, tapi kalau sampai lupa sama tugas dia di rumah tangga, itu wajib ditegur ya. Jangan kita rajin ngaji tapi kita mengabaikan tugas kita di rumah. Dua-duanya harus tercover ya. Kalau dilembutin banget juga perempuan mah jangan. Kenapa? Perempuan mah dilembutin banget, aleman, banyak banget kepengenannya. Kita baru sampai beliin bakso, bakso belum dimakan, masih ada es kelapanya mana, kita balik lagi baik. Udah lama itu, somai rumahnya enak banget di sono mah ya, beli lagi baik tuh. No, hati-hati. Perempuan mah banyak banget kepengenannya. Emang dia mah dihiasi dengan hiasan dunia. Ngeliat tetangga pakai emas aja di matanya udah miring baik dia. Iya, kadang-kadang begitu tuh. Iya, kalau tetangga kita emasnya romanya gitu ya, banyak banget. Padahal mah tinggian suami kita kerjaannya, ya udah kita, ya nggak taunya ngeliat itu tetangga itu hidupnya itu dia dari mana tuh beli emas gede gitu. Awas hati-hati. Perempuan tuh kadang-kadang sifat yang begitu itu gampang terkontaminasi oleh bujukan hawa nafsu syaitan, sifat iri sama kebahagiaan orang lain, sama apa yang diperoleh orang lain. Melihat tetangga pakai emas, gelang emas, dia yang meriangin, hati-hati. Suaminya dikecek-kecek gitu ya, bang beli emas apa yang kayak begitu bang, kata dia. Kita pengen bener pakai emas yang segede perak beca, kata dia. Oh iya, umpamanya gitu ya, sampai hati-hati. Ini seorang suami harus bisa ngedandanin bini yang model begini. Kalau dia terlalu over, ya salah jalannya, nasehatin. Tapi nasehatinnya pelan-pelan. Jangan digalakin malah parah. Bukannya nurut malah ngelawan. Kita jadi nggak ada harganya. Malah pinter, udah mulutnya ngomong tapi main silatnya juga ngomong, padahal nggak bisa silat. Kadang-kadang tangan nyubitin kita pada bentol. Ini hati-hati, perempuan mau diem-diem itu nyubit kita pada bentol gitu. Bukan saya ini mas, saya menceritanya. Ceritanya dari orang gitu ya. Saya mah nggak pernah dicubit. Iya. Bentol doang. Tanda si om curhat ini mah. Ya, jadi pelan-pelan. Setelah dinasehati pelan, nggak bisa agak naik sedikit, terus saja ditarik, diulur kayak main layangan. Perempuan mah, bang pengen makan bakso, beliin bakso. Pelakor ya. Terus bakso apa kek, beliin aja. Pas begitu dia udah minta bakso, minta mie, minta es kelapa, kebanyakan, lu kuat nggak perutnya gitu.
semuanya dipengenin dimakan enggak, loh barulah kita nasehatin lagi duitnya kebanyakan, udah bakso pelakor 40.000 ya, esnya campur ya, belum mie ayam yang itu ya, iya 16.000 kan lumayan tuh sehari masa 100.000 buat dia doang. Oh, ya. Emang lu doang yang punya mulut gitu. Ya bahasa kasarnya kan begitu ya. Jangan. Jadi boleh dinasehatin dengan bahasa yang baik. Kalau dia lagi kita nasehatin lagi naik temperaturnya, malah dia banyakan dia ngomongnya, di situ baru kita diem dah. Lebih baik diem daripada ngomong yang tidak karuan. Karena pada saat begitu seorang suami nasehatin terus istrinya marah, kalau kita timpalin itu bukannya tambah bagus malah tambah berantem. Tinggalin aja dulu dah, ngayap kemana keter, kalau udah adem baru pulang. Ini resep nih buat orang-orang yang berkeluarga nih ya. Ntar kalau dia udah adem tinggalin, udah baru pulang lagi dah ya. Kalau dia lagi naik temperaturnya, waduh, kita nasihatin nggak bakal masuk, bisa melembung baik kayak balon gitu ya. Piring mau cuci piring cuman 2 biji kayak pertang. Kadang-kadang apa tuh digebukin gitu ya, supaya mendengar bahwa dia itu habis demam. Ini hati-hati ya, hati-hati. Iya. Cuci gidir 2, gidirnya bocor semuanya. Saking keselnya itu ngegosoknya pakai ituan, pakai batu karang ya. Apa ada coplok. Ini hati-hati. Ya. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah ini sejarahnya ya tentang perjalanan Nabi Adam. Pada intinya nih langsung ya, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, saya mau habis asar ini, habis acara ini makan langsung pulang sholat asar, terus kita ke acara pengajian lagi di Seknek. Lagi laris ini, seharian ada 4 acara ya, alhamdulillah. Kali 2 juta aja udah kawan 8 juta ya. Amin. Nah ya tinggal ngitung aja, tinggal ngitung. Nah, jadi pada intinya pengajian kita pada kali ini yaitu tentang penceritakan satu tentang Nabi Adam tinggal di surga. Yang kedua iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Nah, sifat sombong yang ada pada dalam diri iblis jangan sampai kita tiru bahwa kita adalah orang yang baik, makhluk yang mulia, tidak boleh bersifat sombong ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, sama istri itu seorang suami harus bisa membimbing, mengarahkan ke jalan yang benar agar istrinya menjadi istri yang solehah, yang berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua, dan mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini kayak Nia udah anak soleha nih, ya anak soleh, ya anak soleh, cuci soleh tuh, ya, iya. Ya, setelah itu Bapak Ibu sekalian soleha, maka dia insya Allah ya rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah. Karena apa? Istri soleha mah lebih besar harganya daripada dunia seisinya. Nggak ada perhiasan yang paling indah di dunia ini kecuali adalah istri soleha. Kalau istri yang soleha, wa insya Allah maka dia akan dipersilakan nanti masuk surga mana aja. Dipersilakan oleh Allah. Syaratnya, nih istri pengen masuk surga harus taat sama suami, harus sayang sama suami, kebutuhan suami harus dicukupi. Tuh, paham nih? Paham. Itu masuk surga yang mana aja insya Allah akan dipersilakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jaga barang-barangnya suami, rumahnya dirawat dengan baik, anak-anaknya dirawat dengan baik. Jangan malas ya Bu. Rumah tangga kita ini kalau kayak bisa jadi surga kalau ibu menatanya dengan baik. Rumahnya harus bersih, jangan sampai banyak kotoran. Ya, yang minimal nggak berantakan lah, rumahnya nggak berantakan. Kadang-kadang kan pakaian kotor di mana aja ada, jangan begitu. Itu banyak kedatengin setan. Jaga kebersihan dalam rumah tangga. Setelah bersih rumah tangganya, ibadahnya yang rajin, taat sama suami. Insya Allah ibu-ibu masuk surga semuanya, amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.